Oke, jadi ketua komunitas stand up Indo. Stand up Indo adalah komunitas stand up komedi satu-satunya di Indonesia. Itu semuanya orang-orang yang berprofesi stand up seluruh Indonesia? Orang-orang yang menjadikan stand up komedi sebagai mata pencarian. Ya, betul. Oke. Terus Jegel. Bene, Oki. Pokoknya pas ke Bali dihubungi sama Mas Ponggi kan. Nah, ayo tampil gitu kan. Aku DM juga kalau kayak Selalu saya nungguin, saya ke Bali kok nggak pernah kok masa? Lebih lancar nggak sih rezekimu karena ada doa ibu itu? Itu sebenarnya bohong. yang saya ceritain ke ke media itu bohong, Kak. Tapi kau hebat ya, berarti? Oh enggak, Kak, enggak hebat Kak Sofi. Enggak dong, maksudnya udah ditawarin kerjaan tetap selesai. Oh iya, saya hebat. Iya. Cek audio, Sofi. Satu. Oke. Kalau mau minumnya di sini, tapi segelnya belum aku buka. Oh, aman nggak? Kalau perlu nanti kau buka depan kamera, biar masuk orang itu kan, sponsorin. Karena belum ada sponsorku. Aduh, ya siap. Ada lah pasti. Mungkin nggak dibalas kali emailnya. Iya, nanti gue cek dulu ya. Masih centang satu. Horas, Kak Sofi. Ajis doa ibu Batubara rupanya namamu ya. Batubara margaku, betul. Batubara. Betul. Selamat datang di Sofi Nafi Talks. You are loved. Hari ini Ajis doa ibu hadir. Ya, terima kasih. Dan kau adalah presiden apa ketua dibilangnya itu? Sebenarnya mah ketua, Kak. Cuman anak-anak bilangnya presiden gitu-gitu. Akhirnya keterusan. Oke, jadi ketua komunitas stand up Indo. Stand up Indo adalah komunitas stand up komedi satu-satunya di Indonesia. Siapa yang angkat kau waktu itu? Kau gantiin si Awe kan? Gantiin Awe. Jadi prosesnya itu kan dulu stand up Indo ini dibentuk lah ya sama 5 orang. Ada Mas Panji, Mas Rian, Mas Isman, Koh Ernest, sama ada lagi Mas Radit ya, di 5 nih. Gara-gara ada kompetisi suci yang pertama kali mereka stand up komedi Indonesia bikin mereka stand up Indo namanya. Lalu waktu itu ketuanya Ernest. Ernest 2 tahun, lalu 2 tahun kali 2 berarti 4 tahun. Lalu ada Semi berapa tahun, Semi Notus Limboy, Marga Ginting. Marga Ginting. Terus ada lagi habis itu Awe. Habis Awe baru saya. Nah pas giran Awe dan saya itu pemilihannya beda. Kalau sebelum itu penunjukan. Dari Ernest nunjuk si Semi, Om Sam nunjuk lagi ke Awe. Nah pas Awe itu ke saya itu pemilihan secara voting. Yang voting semua anggota stand up? Semua anggota. Waktu itu berarti pas saya tuh sekitar 2000-an lah. Seluruh Indonesia? Yes, kalau sekarang udah hampir 4000. Itu semuanya orang-orang yang berprofesi stand up seluruh Indonesia? Orang-orang yang menjadikan stand up komedi sebagai mata pencarian. Ya, betul. Jadi rata satu Indonesia, pokoknya kalau dari situlah kau cari duit gitu ya, professionally, kau masuk. Kau daftar jadi member, daftar kan? Daftar betul, tapi tidak ada biaya. Tidak ada biaya, karena takut disalahgunakan sama saya. Oh iya. Kamu takut juga nggak menyalahgunakan? Takut makanya itu rekening PT dan organisasi itu dipegang sama bendahara. Saya nggak mau punya token, saya nggak mau. Bendahara tuh siapa? Bendaharanya ada namanya Sigit. Penulis dari seriesnya beberapa series Imaginary. Ya, Sigit. Ini. Jadi kau ketuanya seluruh Indonesia ini. Berarti wargamu ada 2000 lebih ini. 4000 sekarang. 4000. Dari sekian itu udah ada, kalau aku hitung-hitung mungkin ada 6 lah yang ada di Sofi Nafi Talks ya. Oh iya. Ya Radit udah, wargamu itu Radit. Si Panji. Soleh masuk nggak? Soleh masuk. Walaupun susah diatur dia. Memang udah tua lagi kan? Mulutnya tajam. Memang itu. Terus Jegel. Bene. Oki. Itu pas ke Bali. Gita masuk nggak? Gita masuk. Gita udah. Itu Bali semua itu orang-orang itu. Kecuali Gita ya. Gita di Jakarta ya. Terus. Pokoknya pas ke Bali dihubungi sama Mas Ponggi kan. Ayo tampil gitu kan. Aku DM juga kalau kayak Selalu saya nungguin, saya ke Bali kok nggak pernah kok masa? Ternyata dulu belum follow-followan sama Mas Ponggi. Gitu. Saya segan lah. Wah ini Ponggi Jikustik enaknya gitu. Aco. Tuh 8 ya. Siapa lagi ya? Oza masuk nggak? Oza masuk pas bulan madu ya? Enggak, sebelumnya. Sebelum ya. Apos. Masuk, semua masuk.
Sastra si manusia healthy yang udah berkali-kali tapi belum. Boris. Sastra belum sini? Belum, sibuk kali itu kawan itu. Sastra ini Simanjuntak loh ini. Kayak mana sih kau? Gimana sih lah? Sama si Boris itu marahin juga. Boris Manulang? Iya, susah itu ya? Susah dia. Punya anak soalnya. Oh gitu ya? Iya. Padahal saya juga punya anak sih. Padahal nggak viral loh ini bang, cuma mengecek aja kita. Kalau Boris viral langsung, apalagi ngomongin tentang masalah parenting. Cocok sama Boris. Iya, ya, Bor ya, nanti ya Bor. Gardening ya. Ya, gardening kan cocok boleh. Ya. Bercocok tanam. Organic life gitu ya, kan masih boleh. Cocok dia. Cocok tuh komunikasi. Makanya Pak kali aku loh, susah kali diundang kawan itu. Bisa nanti pasti. Nanti bisa. tolong ya Pak Ketua ya. Kalau karena mereka tuh lagi fokus syuting agak lain dua kan. Enggak, dari sebelum itu pun udah ku ajak. Kira sekarang? Enggak, udah setahun ini ku ajak. Oh, kalau Boris itu lagi ada yang diurusin. Nah, nanti saya ceritain off the record aja. Oke Boris ya, kamu sekali hubungi. Oke, selamat datang di talk show atau podcast sederhana kami. Oh, sederhana bagus gini. Ya kan ini merendah dari atas gunung bang, ya gimana ya? Iya betul. Ruangan minjem ya. Oke, aku taunya kau namanya Ajis Doa Ibu. Yang aku baca katanya Doa Ibu itu berasal dari waktu 2006 diajak untuk jadi MC sebuah acara. Iya. Terus ditanya, masa namanya Abdul Aziz? Iya betul, ya, terlalu kan? Acara keagamaan ya. Iya benar. Karena jadi MC bukan jadi sari tilawah atau penceramah. Enggak gitu. Ya, jadi nggak enak kan? Gak enak. Terus ada truk Doa Ibu lewat. Iya. Terus kau berpikir, itulah namaku. Ajis Doa Ibu. Semenjak itu kau canangkan 2006. Lebih lancar nggak sih rezekimu karena ada doa ibu itu? Itu sebenarnya bohong. yang saya ceritain ke ke media itu bohong Kak. Biar ceritanya drama aja. Oh, fabrikasi jangan bohong lah bilangnya. Fabrikasi ya, benar. Kayak mana gitu ya? Buat. Ya. Karena waktu itu kalau dulu sebenarnya zaman ngeband, terus kita bikin band karena semua personil ini takut sama ibunya, takut tanda kutip. Pokoknya apa-apa tuh kita izinnya ke ibu. Kayak minta doain, minta apa, kita nih kayak anak-anak ibunya semua, jadi udahlah doa ibu aja nama band itu ceritanya. Cuma satu kali manggung, udah nggak main lagi, udah saya pakai aja nama doa ibu itu. Cuma kalau saya ceritain ke media biar terkesannya kayak, wah tuh ngelihat gak sengaja nama ini. Lagi telepon umum gitu ya. Telepon umum, di telepon di jalan, apa namanya ini, udah nih Ajis Doa Ibu. Terus kalau ada media, itu kalau media yang biasa tuh Kak. Kalau media yang agak-agak premium atau media-media yang beda lagi ceritamu. Beda, saya bilang karena dulu Rasulullah pernah mengucapkan kepada seorang sahabat ketika ditanya siapa yang harus disayangi ibu, siapa lagi ibu baru ayah gitu. Saya suka ya biar mereka tuh bingung kan kalau nyari sumbernya yang mana nih. Bener. Iya. Akhirnya ngundang saya deh gitu kan, biar saya jelasin gitu kayak sekarang. Kalau ke grassroots kamu tinggal bilang dari lagunya Iwan Fals. Masuk kau ke OI itu. Oh bisa. Lagu ibu. Ya, yang ini ya TS ibu ibu doang. Kalau Naif ya TS ibu. Iya betul. Jadi kau masuk ke semua lini ya? Masuk ke semua lini, kita coba-cobain dan jadi berkah juga Kak Sofi. Padahal kau bukan lulusan apapun yang berhubungan komedi. S1 film dan pertelevisian IKJ. Iya. Serius loh ilmumu? Serius itu juga serius sekali ininya kuliahnya kan karena kan kalau di IKJ itu identiknya masuknya mudah nggak lulus artinya anak-anak tuh kesibukan kerja apalagi fakultasku tuh fakultas yang apa istilahnya yang mementingkan pengalaman. Jadi anak-anak semester 2 semester 3 tuh berarti kan artinya baru 1,5 tahun masuk itu udah kerja tuh. Udah nyari pengalaman ke senior, ujung-ujungnya nggak punya ijazah. Nah saya tuh struggle juga tuh waktu itu antara lulus atau kerja. Godaan pekerjaan ya? Jadi tahun keberapa itu biasanya kalau masuk IKJ langsung ada job gitu? Wah tahun pertama udah ada. Masa? Disuruh apa tapi kan belum bisa apa-apa? Tergantung misalkan gini, kalau kayak aku waktu itu kan ditanyain, kau mau majoring apa? Majoring tuh maksudnya majornya dalam 7 posisi dari art director sampai produser kamu maunya apa? Misalkan mau jadi DOP bang, kameramen, udah ikut belajar jadi kameramen walaupun sih asli di lapangan suruh angkat-angkat lampu ya. Dulu kan masih gede tuh Kak. Iya gulung kabel. Mungkin waktu syuting Lupus waktu itu pernah ngeliat ada anak masih muda gulung-gulung kabel dengan wajah yang sedih itu pasti dibohongin sama seniornya. Ayo kerja syuting padahal mah ngangkat kabel gitu. Kemungkinan anak IKJ itu ya. Pasti anak IKJ. Zaman dulu pasti anak IKJ. Kalau sekarang dulu kan pasti udah tapi beragam. Emang iya
dulu Astradaku dibilangnya aja namanya Astrada, tapi ngangkut-ngangkut juga. Iya kan Gus? Kau kan ngangkut-ngangkut ada namanya Agus. Oh Agus, ya. Astrada. Oh ya, asal terang aja ya, Astrada. Lampunya taruh yang. Iya. Oh, tapi kau hebat ya, berarti? Oh enggak Kak, aku enggak hebat. Yang hebat Kak Sofi lah. Enggak dong, maksudnya udah ditawarin kerjaan tetap selesai. Oh iya, saya hebat. Iya, itu maksud saya. Langsung, nggak bercanda Kak. Bercanda. Berapa lama lulusnya? Aku lulus terhitung nggak cepet tapi aman. Aku tuh masuk 2006, lulus wisudanya 2012 awal. Oh aman itu. Aman. Pas ambang bentar lagi diusir. Pas ambang, pas mau pemutihan kalau zaman itu. Tapi waktu itu aku tuh kayak gambling, bukan gambling apa ya, galau gitu Kak. Antara harus lulus atau ikut suci yang kedua. Emang waktu itu suci kedua sedang digelar? Sedang digelar. Cuma waktu itu bentrok dengan, kalau suci dulu kan ada karantina. Yeah. Karantina mereka tuh karena mereka itu syutingnya di hari Kamis. Oke. Jadi karantina itu dari hari Senin atau Selasa. Nah berarti kan kalau kayak gitu aku agak susah bimbingan. Sedangkan kalau kemarin aku tuh ngambil dokumenter tentang musik tuh Kak, harus pergi kemana-kemana, interview David Tarigan lah segala macem. Itu agak sulit menurutku untuk masalah bimbingan. Jadi suruh milih tuh, kebetulan waktu itu PIC-nya atau bisa dibilang tim kreatifnya Suci itu alumni IKJ juga. Namanya Mas Arif, ada tuh seniorku satu tahun. Dia jelasin, ini gini-gini aja, silakan pilih mana. Wah agak redakan juga, cepet udah di ruangan audisi. Ngantri, udah sempet ngantri, terus dapat telepon. Ajis, kamu kelompoknya kamu tuh sendiri kan karena dokumenter, tapi ntar kamu timnya kelompoknya ini buat bimbingan. Sedangkan secara jadwal itu udah nggak bisa lagi, jadi ya udahlah, kayaknya kuliah dulu deh, wisuda, ngurusin skripsi dulu. Ntar di Suci 3, jadi tuh Suci 2 tuh harusnya barengan Boris, terus barengan Kemal dan teman-teman lain Gilbas. Akhirnya saya bilang, saya mutusin udah ntar deh Suci 3 aja nyoba. Ternyata pas Suci 3 nggak ketemu lagi waktunya karena udah ada syuting gitu-gitu. Akhirnya sampai sekarang kalau ditanya, Ajis nih Suci apa Metro? Satunya. Saya jawabnya pasti Metro. Tapi saya pengen Suci gitu. Dari dulu banget. Mungkin nantilah setelah. Abisnya kau coba aja lagi. Itu Kak, kan? Aku kepikiran nanti tuh kalau udah nggak jadi ketua, aku mau ini, biar nggak bias ya. Takut jadi ketua, orang ketawa ini kan, ketawa. Iya, hormat. Tahu dong Pak Ketua ini gitu ya. Pengennya nanti, pengen nyoba. Serius ini tapi pengen nyoba? Iya, serius. Oh. Berarti 2029, paling telat. Paling telat ya, Itu pun kalau masih ada programnya ya? Iya, kita doakan ya, supaya ada terus ya. Tapi memang kau termasuk yang Metro, stand up-nya Metro, karena sebenarnya job kan? Jadi sebelumnya MC dulu, terus tiba-tiba dipanggil ke Metro TV gitu ya? Ya, betul. Jadi bukan karena kompetisi gitu kan? Oh bukan, tapi karena dilihat di open mic. Di mana open mic yang di mana? Di Bekasi aku. Jadi stand up itu Kak ada beberapa tahapan. Biar menjadi seorang stand up comedian tuh harus nyobain namanya open mic. Open mic itu mungkin kalau di musisi itu adalah ya latihan atau lebih ke bikin lagu. Lebih ke latihan. Workshop. Semuanya tuh disinkronkan, gitar, bass semua disatuin dengan nada-nadanya sampai manggung itu adalah job, kita nyebutnya juga stand up show itu adalah jobnya. Jadi semua tuh harus nyobain latihan open mic minimal 5 kali open mic di tempat yang berbeda, baru habis itu biasanya TV zaman pada saat itu berarti si Metro akan mantau tuh Kak. Dia akan ngirim utusannya hari Kamis di mana, ini di mana, untuk ngelihat siapa yang punya potensi gitu. Untuk dinaikkan gitu lah ya, di layak tayang lah ya, betul, di Metro TV pada saat itu ya. Diajak untuk syuting, betul. Dan waktu itu diajak syuting langsung itu bentuknya presentasi sebuah materi stand up comedy kan, bukan sebagai MC kan? Bukan. Karena dia punya program lain, ada stand up, ada battle. Nah aku kadang-kadang di battlenya itu sebagai hostnya. Gitu. Sekarang pertanyaan yang aku mau tahu ya, kan kayak Radit segala macam kan itu dari Suci, walaupun mereka dari geng-geng yang berbeda-beda ya. Iya. Kumpulnya di Suci tuh orang-orang itu. Betul, semuanya kan. Sebagai host, sebagai juri. In a sense kan di situ. Kau kan geng beda nih, karena memilih sekolah pada saat itu. Perkenalan, persinggungan dengan mereka di mana awalnya? Akhirnya mereka juga tahu bahwa ada yang namanya Ajis. Yang adalah, stand up comedian juga dia ternyata gitu. Itu dari si stand up Indo ini. Jadi kita dari Metro, dari Indosiar, dari Suci, itu tetap kita anak stand up Indo. Member. Kebetulan memang nggak ada kompetitor nih dari stand upnya nih Kak. Jadi mau nggak mau semuanya
bergabung di Stand Up Indo. Dan dulu juga agak sulit untuk mencari tempat latihan, tempat open mic. Dulu tuh saya masih ngerasain di Jabodetabek aja baru 3 atau 3 ya. Depok, 2 malah, Depok dan Bekasi. Aku tahunya cuma Comedy Cafe itu dulu yang di Senayan. Itu termasuk nggak? Yang di Kemang. Bukan Senayan itu ya? Kan sempat ada di Taman Ria dulu, bukan? Ya, tapi yang itu dia kita dulu banget loh tapi ini. Ya, tapi maksudnya pas naik di stand up ini kan 2011 nih baru naik, itu pas dia di Kemang. Oke. Yang punya Om Ramon. Iya. Mana cuman ada inilah kita akhirnya berseberangan sama beliau. Emang nyebelin juga sih. Iya. Ini nggak usah dikat, emang nyebelin dia. Oke, nggak usah dikat. Nggak usah dikat ini. Jadi besok dia saya undang, saya tanya, kenapa Anda nyebelin gitu ya? Kayak nggak bakal datang Kak. Oh, enggak gitu. Karena dia saya kirim undangan pengadilan nggak datang. Oh gitu. Ini udah sampai seserius itu. Udah, karena ini Kak. Sorry loh, aku mama nggak ngikutin banget. Coba kau terangkan. Jadi kan ada open mic namanya. Open mic itu kan sebuah kegiatan untuk latihan, berlatih. Anak-anak ada di Bali juga, ada di Surabaya sampai sekarang kita ada cabang di Mesir sama di Rusia. Hah? Orang Indonesia yang di sana maksudnya? PPI, iya PPI dan karyawan-karyawan sana pekerja. Jadi kami punya namanya open mic. Itu pun kami nggak pernah ngeklaim itu punya stand up Indo. Jadi open mic itu mungkin kalau Kak Sofi juga mungkin pernah ke US sana atau ke Inggris tuh suka ada tuh di kafe-kafe. Open mic, tonight, apa-apa. Tapi selain stand up mereka juga ada musik, ada baca puisi dan sebagainya. Kan? Nah cuma karena di sini hanya stand up pada saat 2011 ke sini hanya stand up aja yang ada di sana. Orang mikirnya, oh open mic itu stand up ya. Didaftarin lah sama dia ke Haki. Ya kita ya udahlah kalau didaftarin. Nama open mic itu. Yes, yang harusnya itu umum. Bener sih. Nah jadi kita waktu itu belok senggolannya banyak tuh dari Ramonnya Iyas, dari yang ngasih izin, kita senggol-senggolin lah semua waktu itu. Rame. Ya orang-orang kan kalau rame takut ya. Ujung-ujungnya kalah lah mereka. Jadi sekarang open mic itu udah milik publik, udah kita berikan ke publik, bisa dipakai siapapun. Public domain lagi. Yes. Makanya kita nggak berani mengakui itu open mic. Makanya kalau ada yang nanya, gue mau bikin open mic dong, gimana izin? Bikin aja, nggak apa-apa. Semakin banyak bikin open mic, semakin banyak kemungkinan lahirnya talenta-talenta baru. Iya dong. Gitu. Masalah mau gabung atau enggak dengan stand up Indo nggak masalah. Iya. Cuma kelebihannya kalau di kami stand up Indo akan ada workshop. Istilahnya tuh kayak 3 bulan sekali kita akan ngajarin. Ini sekarang gini update-nya nih segala macam, sama di akhir tahun kita kasih bansos biasanya. Serius ini? Enggak sih itu kalau kampanye aja itu. Kampanye saya. Kok tiba-tiba ada bansos? Kayaknya nggak pernah aku dengar. Biarpun mama aku nggak ngikutin, nggak update, tahu loh aku nggak ada bansosnya itu. Nggak ada. Jangan kotok-kotokin aku ya. Oke. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah. Meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Nggak ada bansosnya itu? Nggak ada. Jangan kotok-kotokin aku ya. Oke. Toko itu apa kalau di Bandung? Medan. Apa artinya? Tipu-tipuin aku. Oh, tipu. Tapi bukan Batak ya. Medan itu Medan. Oke. Iya. Saya lagi inget-inget sambil. Iya, jangan kotok-kotokin aku. Kotok-kotokin orang gitu ya. Oh, kalau di Mandailing, Oto. Oto itu bodoh. Oh, sama berarti? Di Toba sama. Oh, sama. Nah, Oto maho gitu. Bodoh lah kau. Tapi kalau di Manado mobil katanya. Iya, betul. Jadi kita naik Oto. Iya. Naik bodoh gitu iya. Kan. Kalau di kita ya Kak. Iya, benar. Naik bodoh sampai juga orang ini gitu ya. Iya. Apalagi kau naik pintar ya. Apalagi kita nanya, kau naik apa? Oto. Loh kok marah? Gitu malah kok ngatain orang bodoh, orang nanya sih gimana.
Jangan sensi dong. Jangan sensi, ternyata beda bahasa. Iya. Ngomong-ngomong soal beda bahasa ya, aku tuh baru ngeh kalau batu bara itu adalah Mandailing. Maafkan aku, kalian jangan langsung komen lah, orang-orang Batak ini suka kali emosi ya. Sabar dulu. Sebelum pada gitu kau baru Batak nggak tahu. Karena aku punya teman baik batu bara juga. Hai Wiwis. Oke, Wiwis ini baru batu bara. Cuma memang kita kalau ngomong itu konversasi kami itu selalu bermedan-medan dia karena memang dia anak Medan. Tapi yang aku baru ngeh adalah ternyata batu bara itu Mandailing, nggak ada yang Toba ya? Semua ada Kak. Jadi salah lagi aku. Jadi ini ternyata ada 2 versi. Versi Ramon Papana. Bukan. Versi open mic sama bukan ya? Balik lagi versi ini ya, aksi dan versi visi. Tapi kan Mas Pongki netral katanya. Iya, makanya. Saya baca, netral. Emang harus gini Mas Pongki, iya, netral. Bener. Biar aman semua ya. Kan enak ya, silaturahmi terjaga. Iya, bener. Biar masih bisa kerjaan di mana-mana. lanjut. Kan kalau gitu kan Mas Pongki bisa diundang ke nikahannya anaknya Mas Ahmad Dhani. Oh bisa, gitu, karena kita ada di tengah. Iya betul. Iya. Aduh lucu banget. Kita persoalan. Jadi batu bara ada 2. Batu bara nih kalau yang saya dapat penuturannya dari opung-opung, dari ayah dari opung juga segala macam, itu ada yang batu bara dari Toba. Dari kita nyebutnya dari daerah atas. Kan utara sama selatan bedanya gitu kan. Itu Tapsel, Taput ya. Tapsel, Tapatuli Selatan, Tengah, Utara juga ada. Tapeng. Tengah kalau nggak salah ada kalau nggak salah. Jadi pada saat itu berbedanya kalau di sana di utara itu menginfokan bahwa mereka keturunan dari Raja Borbor, turunan banyak tuh Kak, ada siapa. Terus ada yang pindah ke Mandailing, ke bawah merantau. Nah kalau dari pihak versi Mandailing, batu bara itu sebuah kampung yang dulunya ada di Sumatera Timur. Jadi orang-orang dari kampung batu bara berpindah ke atas ke Sumatera Utara ini ke Mandailing, akhirnya bikin kampung. Dulu kan katanya nama-nama kampung sebenarnya kampung, akhirnya jadi marga. Bikinlah perkampungan Smurf mereka sendiri di situ. Betul, perkampungan Smurf. Jadi kata orang sih gitu. Terus ada lagi yang membedakan tergantung dari agama yang dianut katanya gitu. Oh gitu. Jadi walaupun dia tinggalnya di utara kayak si istrinya Jegel itu kan batu bara tuh si Kia. Oh iya. Batu bara kan tuh, batu bara. Nah jadi dia bisa aja turunan dari Sumatera Timur. Jadi emang agak-agak banyak versi. Yang disalahkan adalah yang sayangkan ya, pihak dari Pemda Pemkot itu nggak ada ketegasan mau yang mana ngambilnya. Versi yang ini bener nih biar nggak ada ini kan cekcok. Karena tuh kalau lihat di YouTube nih Kak, kadang saya iseng kan nyari sejarah marga batu bara, komennya tuh aneh-aneh. Jadi enggak ini salah, ini benar, ini salah, ini benar gitu-gitu. Agak aneh. Tapi kalau misal gini, kalau kayak kami kan Simanjuntak nih, ketemu pasti nanya depan atau belakang kan, kenek atau supir. Karena Simanjuntak itu ada 2, depan sama belakang. Kalau udah belakang, ini Nun Sewu tuh kan istri orang Jawa. Mohon maaf sebelumnya, Satabi ya, Mang Inang gitu ya. Jangan dulu marah ya. Ini saya udah izin duluan karena saya nggak bisa minta maaf karena tidak ada vocabulary maaf dalam bahasa Batak ya. Itu pasti nggak ada loh. Coba kau pikir. Terima kasih mau lihat di kalian apa? Terima kasih. Coba kau minta maaf dulu. Maaf ya Lae, nggak ada loh. Iya itu aja ya? Iya nggak ada karena orang Batak nggak pernah salah. Betul sih, selalu benar kita. Nggak ada. Kau yang salah. Turunan orang Jerman kita soalnya. Iya. Turunan Jerman kita. Kenapa rupanya samamu? Kau yang salah bukan aku. Gitu. Ya udahlah kalau gitu. Paling gitu aja. Gitu kan? Gitu. Iya. Ya udahlah. Ya udahlah. Gitu kan? Jangan like nadamu gitu. Nah iya gitu kan. Tapi nggak minta maaf kan? Nggak minta maaf. Nah itu. Jadi Simanjuntak itu ada 2, depan sama belakang. Kalau belakang itu biasanya bernomor. Kau margamu ada nomor nggak? Biar kau tahu panggil tulang, panggil apa? Itu tarombomo. Itu agak-agak gelap tuh Kak. Tapi kalau buatan jauh-jauh ada, katanya ada. Nah, kalau yang depan itu nggak ada, katanya. Mungkin ada yang depan. Tolong komen di bawah ini ya. Kau saudaraku juga. Jadi aku tidak menganut yang itu. Aku netral, ada di tengah. Jadi katanya itu nggak boleh. Kalau zaman-zaman dulu katanya nggak boleh ada di bawah satu atap gitu. Nggak boleh nikah. Bukan, nggak boleh ada di satu atap pun. Nanti akan terjadi malapetaka gitu. Iya. Oke, Ren nggak boleh karena dulu juga ada bilang sama marga nggak boleh nikah. Kalau itu memang nggak boleh. Tapi sekarang udah ada. Tapi nggak boleh loh, diusir dari kampung itu nanti. Nah, kayaknya darahnya nggak langsung, mungkin itu bukan keluarga inti kayak Kak. Kadang ada tuh. Tapi nggak bisa. Kalau secara Batak itu bener-bener nggak bisa. Oh iya, kalau di Mandailing ada soalnya. Bisa? Ada. Serius? Ada yang nikah satu marga. Karena
itu pas di track itunya jauh gitu ya? Jauh. Jadi maaf ya, ini bukannya ini ya, stanbumnya gitu ibaratnya kan. Jadi ketahuan kalau memang iya dong. Abis aku gimana jelasin? Maksudnya orang tuanya memang nggak berini gitu. Beda ya? Satu jalan aja, tapi nggak ngecross. Nggak ngecross, iya. Oh itu bisa? Ada di kampungku ada. Oh aku baru tahu loh. Karena dulu juga Uma bilang, Uma ya? Mama ya? Uma tuh ngomong nggak boleh kalau satu marga, zaman dulu, sekarang udah boleh katanya gitu. Oh gitu. Udah bisa mungkin ya, bukan boleh. Mungkin ada juga nggak ngebolehin, tapi kalau secara darahnya nggak cross ya? Nggak cross mungkin nggak masalah. Iya, mungkin itu juga ada ketuanya juga ya, komunitas itu ya. Komunitas. Kayak kau ketua komunitas stand up di sana, ketua. Komunitas nikah semarga gitu. Iya gitu mungkin ya, supaya mencari tahu asal usulnya dari mana gitu. Benar. Tapi sebagai ketua itu apalah tugasmu hari-hari? Tugasku menjaga gimana anak-anak tidak keluar dari koridor stand up comedy ini sendiri, karena bisa dibilang kan ini kan kesenian yang sifatnya tuh cair banget, terlalu cair, jadi bisa kemana aja nih. Fusion. Yes, yang gitu-gitu, kayak yang yang ngejaga sih Kak, intinya ngejaga biar komunitas ini tetap sesuai dengan kalau bahasa seriusnya sesuai dengan ADART yang sudah disepakati. Kurang lebih tuh apa yang mesti dilakukan, apa yang nggak boleh, saya ngejagain itu sih, sama tetap menghidupi si komunitas-komunitas di bawah-bawah ini dengan cara bikin event, dengan cara mempromosikan komika-komika baru. Dari Bali tuh kita banyak banget dapet, dari Jogja juga banyak, untuk kita perkenalkan ke khalayak umum. Lebih ke situ, ketua pada umumnya aja. Ada program kerjanya dong? Yes, ada. Kalau program rutinnya kita itu bikin ceritanya di tahun ganjil kita bikin stand up fest di Jakarta. Tahun genap kita bikin jambore di Jogja, di Imogiri, hutan pinus Mangunan. Cuman rencana akan pindah beberapa tempat lagi dalam setahun, bisa 3 kali, bisa 2 kali. Karena ternyata beberapa tempat tuh kalau kan sebenarnya kan cocoknya di tengah kan, tapi kadang kita pengen tuh agak timur, ke Surabaya, ke Malang, atau agak barat ke Bandung, atau ke daerah Indramayu atau Cirebon gitu-gitu, biar semua kebagian. Tapi sebagai ketua stand up yang harusnya komedi, serius juga kerjamu ya? Enggak, komedi kita kerjainnya. Sumpah, komedi Kak. Serius? Komedi. Hah? Bukan serius, komedi. Iya, komedi yang serius kan? Kau harus pikirkan dong, sponsornya, apanya, strukturnya. Nah, enaknya nih, wah ini alhamdulillah banget. Karena kita nggak ada saingan, si komunitas ini, Stand Up Indo ini. Jadi tuh orang tuh udah pasti nungguin acara di Stand Up Indo Kak. Misalkan orang nungguin jambore, dibela-belain tuh mau beli tiket. Dari Jakarta, atau bahkan waktu itu ada 5 orang dari Malaysia khusus buat nonton stand up jambore di Jogja. Oh kayak Comic Con gitu ya, jadinya semacam ya. Ya kayak inilah, kayak J-Expo. Kayak gitu. Semua datang ke situ dari Malaysia 5 orang, terus kemarin yang di Jakarta ada 10, hampir 20 orang. Gitu. Bahkan sekarang ada 30-an, 50 orang yang udah pesan tiket, karena kan kita bayarnya Bank Indonesia kan, maksudnya mereka transfer itu agak bingung, jadi kita siapin, ternyata udah 50 orang nih yang ngelis dari Malaysia. Kalau kita yang bikin, itu mereka nungguin Kak, alhamdulillah, syukurnya puji Tuhan itu mereka nungguin kapan kita bikin, pasti aman. Jadi masalah sponsor kita kayak bukan yang nggak penting, tapi bisa kok tanpa sponsor. Gitu, Kak. Karena tiketing nutup. Karena tiket nutup, sama kita mengakalinya dari berbagai, ini aja, tambal sulam. Kita bikin event sebelumnya, ada keuntungan, kita taruh di sini modalnya, seperti itu, muter-muter jadi aja. Keuangannya juga rapi? Ya rapi, karena bukan saya yang megang tokennya. Si Sigit itu? Sigit, kalau saya megang mungkin rapinya ke keluarga saya, keuangannya gitu. Buat anak, buat istri, pasti kepake. Cukuplah sampai segmen ini abang ini si Sigit itu aja kita undang, kayaknya lebih berstruktur dia. Gitu. Oke. Sekarang kembali lagi ke komedimu ya. Kau anak keberapa sebenarnya? Aku anak pertama. Tuh kan kelihatan banget ya. Jadi apa? Rapi gitu loh. Kau itu kayak dari tadi ngobrolnya tuh aku ngerasa berstruktur. Walaupun kau komik ya. Iya. Jadi ada struktur keabangannya gitu, struktur kekakaannya. Ya, biasa ngatur. Biasa nyuruh. Biasa ngatur, mama nyuruh kita naruh gelas, kita nyuruh adek. Ya gitu dong. Adek terus adek ke mama lagi. Betul. Adek paling kecil ke mama. Kurang ajar juga nih si muter Ajis aja gitu. Iya, kan. Iya. Tapi kan memang sebagai anak pertama kan otak kita udah taktis lah gitu ya. Cara aku bicara sama kau pun dari tadi aku udah nebak kayaknya anak pertama. Adekmu ada berapa? Aku adek tuh ada 3, harusnya 5. Yang 1 eliminasi.
keguguran, satu lagi 1 hari hidupnya. Oh, oke. Dan jadi cewek semua yang ini, yang tereliminasi. Jadi kan kalau di nggak tahu ya kalau di Toba, kalau di Mandailing tuh belum sah kalau belum punya anak cewek. Hah, kebalik. Anak cowok dong. Ya anak cowok kan bawa marga. Iya, kalau nggak ada anak laki disuruh hamil terus nanti itu menantunya sampai dapat laki ya. Iya. Nah ini kejadian di Uma karena belum ada anak cewek suruh hamil terus sampai ada cewek. Karena kalau di Mandailing budayanya mungkin di Batak Toba juga yang akan tinggal terakhir di rumah adalah anak perempuan kan. Kayak cerita si Gita lah itu kan, ngeri sedap. Iya betul, betul. Kan? Dan anak terakhir lagi. Nggak sih, kalau kita itu hitungannya bukan anak terakhir ya? Dia hitungannya anak terakhir. Di film itu. Terakhir. Atau si Sahat yang terakhir ya? Si Sahat Jegel ya, si Jegel yang paling kecil. Dia bungsu perempuan kali ya. Iya, sekarang yang kan harus stay. Sekarang kan Jegel masih KKN. Ya betul. Jogja pada saat itu filmnya. Jadi tuh belum puas kayak mereka kalau belum ada anak cewek, makanya harus ada boru. Dibilangnya boru nggak? Boru kalau cowoknya Bayo sama. Enggak. Apa ya? Bayo. Terus titik 2 biasanya website www.bio. Enggak, Bayo bener. Bayo. Ya. Enggak. Aku nggak pernah dengar itu, baru ini aku dengar. Bayo dan Boru. Nah itu adik saya yang terakhir sekarang kuliah perempuan. Jadi udah mereka tutup stoknya, tutup pabrik. Iya, jadi memang cari perempuan. Kalau yang harus ada keturunan perempuan gitu lah ya. I see. Oke, jadi intinya adikmu 3? Adikku 3. Oke, 3. Awalnya kau berpikir bahwa aku nih kayaknya lucu ini. Walaupun aku sekolah di film dan apa. Siapa yang pertama kali bilang, kayaknya kau boleh coba deh. Lucu juga kau tengok. Yang selalu jadi kesalahannya teman-teman yang mau nyoba atau siapapun Kak, itu selalu takut nggak lucu. Padahal emang nggak lucu itu wajar di awal. Nah bedanya stand up dengan komedi lain seperti itu. Komedi lain itu kita nyebutnya joke telling. Jadi menceritakan sebuah joke. Bukan menceritakan sebuah keresahan. Karena kan keresahan Kak Sofi nggak akan ketukar tuh. Betul. Nah, tapi kalau joke bisa sama. Suka gini temen yang lainnya yang udah meninggal dulu ya orang tuanya. Dapat premis baru nih, udah digitu-gituin. Tapi kan masih belum berdamai kan. Ntar sebulan kemudian udah punya premis. Jadi berdamainya itu ada healingnya ya? Ada, mesti tunggu dulu karena kan komedi plus tragedi plus time sama dengan komedi. Iya. Makanya kan anak stand up itu ini informasi, anak stand up itu banyak orang miskin. Awalnya kami They have not. Yes. Kalau menurut istrimu kau lucu nggak? Enggak.